Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Pagi Juki. Pagi Vina. Nah Vin, kita kan masih ada ngomongin mental health lagi ya minggu ini. Kan kemarin gue udah ada 2 cerita. Gue mau lanjutin lagi nih, satu lagi ceritanya. Karena tadi lu ceritain soal kuliah, gue juga inget nih, gue pernah stres juga dulu waktu S1, waktu mau skripsi. Kita lagi ikutan kompetisi di Siaman, Vin. Ingat nggak? Oh, 2006. 2006. Pokoknya gue suka ngomong yang aneh-aneh aja di masa-masa itu. Kamu mah bukan yang ngomong aneh terus. Yang kayak, nggak ada yang sayang sama aku. Oh iya itu. Ya kan biasanya yang anehnya lucu, kalau waktu itu kan anehnya nyebelin katanya. Iya loh, teman-teman, bener si Juki sering banget bilang nggak ada yang sayang sama aku. Ih, sebel. Padahal itu ngikutin teman kita yang lain lagi ya sebenarnya omongannya dia, terus gue ulang-ulang tapi pakai emosi yang sangat kental gitu di situ, jadinya menyebalkan. Betul sekali. Itu sih Vin yang pengalaman stres-stres gue ya. Sama depresi yang tidak terdiagnosa sih sebenarnya. Gitu. Oh, waktu gue pindah ke Jogja juga stressful, Vin. Ini kan udah gue ceritain ya kemarin ya. Waktu pindah nggak ada teman. Karena kan gue orangnya ekstrovert ya. Kalau dulu tuh sebelum pandemi, gue tuh diem di rumah 3 hari itu maksimal. Setelah 3 hari gue harus keluar, kalau enggak gue muram durja aja seharian di rumah. Gue nggak bisa berfungsi dengan normal. Gue harus ketemu orang, menyerap energi, baru gue pulang lagi. Yang gue perhatikan sih pola gue kayak gitu ya dulu ya. Nah ini tiba-tiba pindah, nggak ada teman, mau bikin teman pandemi. Ampun. Sebuah kutukan untuk orang-orang ekstrovert. Iya. Kalau tidak bisa menyikapinya. Betul. Ya itu termanage juga sih ya dengan berkomunitas secara virtual gitu. Kan waktu itu gue juga sama teman-teman kuliah gue dulu yang Farmasi 2000 akhirnya bikin channel YouTube sendiri. Sempat produksi webinar tuh 1,5 tahun lumayan. Jadi kangen nih sama teman-teman, miss you guys. Iya, ada-ada aja ya cara kita masukin supaya COVID itu menjadi sesuatu gitu ya, kita nggak depresi sendiri. Bagus juga sih survival skill kita. Survival skillnya ya. Ya mau dilawan gimana soalnya ya. Tapi kan itu berproses ya, nggak langsung gitu. Ada mode depresinya dulu, ada mode stresnya dulu, baru akhirnya bangkit kembali setelah berapa tahun kita terkunci dulu 3 tahun ya. Iya, dan sebenarnya gara-gara si COVID ini, gue jadi ada keinginan baru nih Vin, karena gue ngerasa komunikasi kesehatan, terutama soal kesehatan lah ya, ke masyarakat awam nih begitu kurang. Gue tuh kesel loh melihat waktu COVID itu tuh di TV tiap jam 4 sore tuh kan ada siaran tuh mengenai COVID kan, ngasih tahu angka COVID-nya berapa, lalu ada penyuluhan, tapi dibawakan secara formal. Udah itu dengan istilah-istilah medis yang nggak semua awam tuh ngerti gitu. Makanya itu tuh awalnya kenapa gue berinisiasi sama teman-teman yang lain, yuk kita bikin channel di YouTube, bikin webinar dari kita aja gitu, tapi pakai bahasanya yang lebih awam, yang dapat dimengerti semua orang gitu. Dan gue mengerti sih itu struggling lain ya, karena untuk teman-teman yang di dunia kesehatan nih, seringkali istilah-istilah yang udah sering mereka pakai itu mereka nggak ngeh kalau itu tuh buat awam tuh masih terasa asing. Gue mungkin beruntung karena setelah apoteker, gue kerja sempat setahun, udah itu gue balik ke area yang awam kesehatan ya. Jadi gue mengerti bahwa istilah-istilah ini tuh nggak common di dunia para magel gitu. Magel yang nggak baca Harry Potter, magel itu artinya awam lah ya, orang bukan penyihir, orang awam ya. Siapa tahu kan ada yang nggak baca kan. Oh iya benar. Ya gitu Vin. Jadi nyambung ke sana ya, padahal ngomongin mental health duluan. Cuman ya itu ya coping akan masa-masa sulit lah. Oh iya Vin, gue juga kepikiran ini. Kenapa sekarang ini orang makin stres?
Karena ya memang amplifikasi yang terjadi di sosial media tuh kan sangat dahsyat ya. Dibandingin betul. 10 tahun lalu aja tuh beda banget. Betul. Terus kita tuh kalau kata coachnya kita bilang, Coach Arisandi, kita tuh ngebandingin bagusnya orang lain sama kekurangannya kita. Yang nggak bakal kekejar, nggak bakal bisa menang gitu. Nah itu kan salah satu stresor juga sebenarnya. Iya. Dan udah gitu juga gue nambahin juga ya, ini kan yaitu dunia tuh sudah sangat-sangat kompleks gitu. Jadi orang zaman dulu itu tidak mendapat masalah sekompleks yang kita dapatkan sekarang gitu. Jadi Betul. akhirnya banyak sekali kayak apa ya, banyak faktor-faktor lah ya yang membuat kesehatan jiwa ini atau kesehatan mental ini menjadi lebih nyata gitu di kita. Ya kan, zaman dulu kan masih bisa tuh dibilang ini mah kurang berdoa gitu. Zaman sekarang harus digali, kurang berdoanya kenapa, ada masalah apa, kayak gimana, lu beragama apa enggak, dan segala macam. Nggak bisa lagi cuman nyebutin kayak gitu. Dan gak berarti kita juga jadi yang generasi sekarang tuh mentalnya tempe ya. Iya, belum tentu kayak gitu gitu. Jadi kita jangan ngejudge orang juga cuman bilang dasar lu generasi apa yang sekarang sebutnya strawberry ya. Iya. Dasar lu strawberry. Vin, kalau buat itu gue mau testimoni nih. Gue kan beberapa minggu lalu bikin konferensi kan ya, nge-IO-in suatu konferensi. Gue bekerja dengan volunteer dari mahasiswa. Mahasiswa ini gue sebutin aja ya, karena ini kan sesuatu yang bagus. Gue bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa antropologi UGM. Waduh, itu kerjanya mereka tuh TOP-BGT loh. Gue tidak merasa ada sesuatu yang kayak di sosmed gitu, anak generasi sekarang tuh gini. Enggak tuh, gue gak ngerasain itu kok dengan mereka itu. Gue merasa mereka bekerja setulus hati, mereka mengamankan acara, membantu sekali deh gitu, membantu sekali. Gue merasakan sangat terbantu gitu dengan kerjasamanya mereka sendiri, sangat terbantu gitu. Jadi guys, antropologi UGM, thank you ya. Jangan lupa nanti ada sesi terapi gratis dari Kakak Juki untuk teman-teman yang memerlukannya ya. Iya sih, gue juga bekerja dengan mahasiswa kan ya. Ya namanya juga dosennya pasti kerja sama mahasiswa gitu. Nah, ada fenomena yang gue lihat juga gitu, kalau memang betul gitu ya, orang-orang kan suka bilang Gen Z nih, apalagi bentar lagi Gen Alpha ya. Gen Z nih karakternya A, karakternya B, karakternya C, karakternya D. Tapi dalam hati gue, yang bikin kayak gitu kan generasi lu gitu. Suka pengen bilang betul, gitu. Betul. Dan ada alasannya gitu, kenapa mereka seperti itu. Ada alasannya kenapa terlihatnya lebih lemah gitu dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, gue paling nggak suka juga kalau udah ngelihat orang tuh tunjuk-tunjukkan Gen Z gini, Gen Z gitu, karena semua tuh ada dasarnya, gitulah ya intinya mengenai si kesehatan jiwa. Iya, dan kan semua generasi juga punya kelebihan kekurangan ya. Kita kan adaptif di masanya kita masing-masing ya. Betul sekali. Jangan judge gitu deh, jangan banding-bandingin. Nah, iya betul. Jadi kalau yang lain bisa, ya udah dia aja, nggak usah kita. Nggak juga ya. Balik lagi ke sana. Ya. Kita udah ngomongin kesehatan jiwa panjang lebar, tapi ingat kita di podcast harus ada ininya, harus ada lesson learn-nya juga kan. Nah, kalau menurut gua sih ya, buat yang kesehatan jiwa nih, salah satunya nih, pasti udah banyak nih yang ada banyak hal yang bisa membantu kita dalam hal meningkatkan kesehatan jiwa. Kalau kata gua, salah satunya adalah komunitas. Cari komunitas yang positif gitu. Kalau misalnya komunitas itu mau komunitas spiritual ya silahkan, mau komunitas pengembangan diri gitu silahkan, mau komunitas kayak kita kan kemarin ikutan nggak sengaja gitu ya nyemplung ke eating reorder gitu, tapi malah ternyata komunitasnya positif banget gitu. Tiap hari diingatkan tentang hal-hal yang positif, lama-lama kan juga nempel di kepala ya. Akhirnya yang negatif-negatif jadi ya
bukannya hilang, tapi yang si positif ini tuh outshine yang negatif. Dia outshine. Iya, itu benar banget. Yang positif-positif ini porsinya menjadi lebih besar dibandingkan yang negatif-negatif. Akhirnya kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi positif, dan ya kalaupun nggak bisa positif atau negatif, paling nggak netral gitu. Kalau gue komunitas kuncinya. Kalau lo apa, Cuk? Kayaknya gue bakal mendukung lu deh soal itu, karena emang bener sih komunitas ya. Gue juga baru kepikiran juga gitu mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana perkataan-perkataan mereka tuh sebenarnya bisa apa ya bilangnya tuh, kalau kita dengerin tiap hari kan jadi sesuatu belief juga ya di diri kita ya. Ketika komunitas yang ada di sekitar lu positif, tiap hari yang diomongin yang positif-positif, mau nggak mau otak lu tuh menerimanya tuh hal-hal yang positif juga kan. Betul. Kayak kalau kita tuh bilangnya tuh terminologinya mungkin terhipnosis gitu dengan hal-hal yang positif, karena sering mendengar hal-hal yang positif juga. Jadi memang itu sih kuncinya, mengelilingi diri lu dengan orang-orang yang positif buat nge-outshine hal-hal yang negatif. Tapi kita juga belajar ya, bukan berarti ketika ada yang positif yang negatif tuh hilang, enggak juga. Mereka bisa ada bersamaan karena kan manusia tuh makhluk yang kompleks ya. Tapi kemudian yang positif-positif ini akan nge-outshine yang negatif, sehingga kita terbiasa gitu ketika ada satu masalah kita melihatnya kecenderungannya akan lebih positif lah dibandingin negatif. Kira-kira gitu sih kalau menurut gue. Berarti tadi dari semua cara gitu ya untuk meningkatkan kesehatan mental, kalau kita suggestionnya sih sama ya, berarti komunitas gitu. Karena Betul. kalau kita punya komunitas yang positif, maka kita akan terbawa positif juga gitu. Kalau kita tidak punya komunitas yang positif, bahkan lebih sedihnya adalah selalu punya komunitas yang negatif terus, ya mau nggak mau kita juga akan terbawa gitu. Apalagi kalau kita stay di situ. Betul. Kayaknya kalau kita ngomongin kesehatan jiwa emang nggak akan ada habis-habisnya ya, karena kan pengalaman orang berbeda. Pengalaman gue sama lu aja ini kita cerita udah panjang lebar ya, apalagi teman-teman yang dengerin gitu. Nah, tapi mungkin kita belajar sedikit lah ya dari sini gitu tentang pentingnya kita berada di tempat yang positif gitu. Nah, teman-teman gimana pengalamannya? Boleh dong dicerita-ceritain ke kita. Boleh lewat komen, boleh, mau DM juga boleh. Pokoknya kita gunakan semua media untuk sharing tentang kesehatan jiwa gitu, karena kesehatan jiwa ini tidak bisa kita kesampingkan. Ini adalah hal yang penting dan jadi ini perlu untuk diomongin gitu, bukannya dijudge atau dipendam. Kita perlu pick up gitu mengenai kesehatan jiwa ini. Jadi paling tidak ada solusi atau ada yang saling menguatkan lah ya gitu di tengah dunia yang sudah sangat kompleks ini. Iya betul Vin. Nah teman-teman silahkan komentar ya, bisa di Spotify-nya langsung, bisa ke Instagram, ada DM-nya juga, bisa juga nanti lewat channel YouTube-nya kita. Percayalah waktu teman-teman komentar dan bercerita itu bisa jadi berkat juga loh buat yang lainnya, jadi berasa nggak sendirian. Seru kan teman-teman, supaya kita selalu update. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah!